Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Yuni Astarina, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mengulas sedikit mengenai makalah kami yang berjudul Penataan Ruang Kelas. Di sini kami mempunyai 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni mengenai urgensi penataan kelas. Yang kedua, jenis-jenis penataan ruang kelas. Dan yang ketiga, praktek penataan ruang kelas. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai urgensi penataan ruang kelas. Yang pertama ada pengertian tata ruang. Tata ruang merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru atau dosen dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pentingnya penataan ruang kelas. Itu yang pertama untuk mencapai hasil belajar yang efektif. Yang kedua untuk mempengaruhi semangat belajar siswa. Dan yang ketiga menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Selanjutnya ada tujuan tata ruang. Yang pertama untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Selanjutnya ada prinsip tata ruang. Prinsip tata ruang itu mencakup 5 hal. Yang pertama ada visibility, yang kedua accessibility, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat kenyamanan, dan yang kelima ada keindahan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tata ruang. Itu ada 2 faktor. Yang pertama yakni faktor internal. Faktor internal itu faktor dari dalam, yang mana itu faktor itu dipengaruhi oleh siswa itu sendiri. Adapun yang kedua yaitu faktor eksternal, yakni itu pengaruh dari luar, yakni dari lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang kelas. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Yang kedua, pengaturan alat pengajaran. Yang ketiga, penataan keindahan dan kebersihan kelas. Yang keempat, mengenai pengaturan ventilasi dan tata cahaya. Selanjutnya, ada jenis-jenis penataan ruang kelas. Ada 8, yang pertama yaitu formasi huruf U. Berarti membentuk huruf U. Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat. Yang kedua ada formasi corak tim. Guru mengelompokkan meja di dalam ruang kelas agar siswa itu mudah dalam melakukan interaksi tim. Selanjutnya ada meja konferensi. Susunan ini dapat mengurangi peran dominan dari guru dan lebih mengutamakan peran dari siswa. Jadi formasinya itu biasanya persegi panjang. Selanjutnya ada formasi lingkaran, yakni tempat duduknya berbentuk lingkaran. Peserta didik duduk secara melingkar tanpa menggunakan kursi dan meja untuk berinteraksi. Jadi bisa istilahnya apa ya? Lesehan gitu. Oke, yang ke-5 ada formasi kelompok untuk kelompok. Nah, guru meletakkan mejanya di tengah dan dikelilingi oleh kursi-kursi peserta didik di luar. Lalu formasi tempat kerja ini biasanya untuk tipe-tipe laboratorium. Jadi langsung kita misalnya seperti praktek komputer. Nah, itu namanya formasi tempat kerja, di mana setiap peserta didik itu duduk pada tempat untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya ada formasi pengelompokan terpisah. Jadi jika kelas atau ruangan itu dirasa cukup luas, guru itu meletakkan meja dan kursinya, di mana kelompok kecil itu melakukan aktivitas belajar, tetapi antar kelompok itu jaraknya saling berjauhan. Itu pengelompokannya secara terpisah.
Lalu ada formasi auditorium yang mana itu bisa mengurangi kebosanan terhadap penataan kelas tradisional. Bahasan yang terakhir yakni mengenai praktek penataan ruang kelas. Nah, dalam praktek penataan ruang kelas itu ada 4 kunci utama dalam pengaturannya. Yang pertama yaitu jadikan wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Yang kedua, pastikan setiap siswa itu dapat dipantau dengan mudah oleh gurunya. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Yang terakhir, yakni yang keempat, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama di dalam forum diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.